Hantu Bulan Jamaika. Di jantung Jamaika, di mana tanaman hijau subur menari mengikuti irama reggae dan air sebening kristal membisikkan kisah roh kuno, terletak sebuah desa yang diselimuti misteri. Bluefields, tempat di mana waktu seolah berhenti, menyimpan rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi, berbisik di angin dan terukir di tanah tempat desa itu berdiri. Ceritanya dimulai pada malam yang diterangi cahaya bulan, saat bayangan pohon palem yang menjulang tinggi membentang seperti jari hantu melintasi pantai berpasir. Di sebuah pondok sederhana yang terletak di tengah dedaunan, hiduplah seorang wanita muda bernama Maya. Dia dikenal di kalangan penduduk desa karena kecantikannya dan sifat lembutnya, tapi sedikit yang mereka tahu tentang kegelapan yang mengintai di dalam jiwanya. Maya selalu merasakan hubungan aneh dengan hal gaib sejak dia masih kecil. Dia sering berkeliaran di hutan lebat yang membatasi desa, ditarik oleh kekuatan tak terlihat yang membawanya semakin dalam ke hal yang tidak diketahui. Dalam salah satu perjalanannya inilah dia menemukan sebuah peninggalan kuno yang terkubur di bawah akar pohon mahoni tua, sebuah patung kayu kecil yang dihiasi dengan simbol-simbol yang tidak dapat dia pahami. Sejak saat itu, kehidupan Maya berubah menjadi buruk. Kejadian-kejadian aneh melanda desa tersebut, tanaman layu, ternak jatuh sakit, dan bisikan kutukan bergema di jalanan seperti melodi yang mengerikan. Banyak yang menyalahkan Maya atas musibah yang menimpa mereka, membisikkan tuduhan santet dan ilmu hitam. Putus asa untuk membersihkan namanya, Maya meminta bantuan Markus, tetua desa dan penjaga pengetahuan kuno. Markus, yang bijaksana melebihi usianya, telah melihat tanda-tanda kehancuran yang akan datang dan mengetahui bahwa hanya dengan mengungkap misteri masa lalu mereka dapat berharap untuk menyelamatkan desa dari kehancuran. Bersama-sama, Maya dan Markus menyelidiki kedalaman sejarah Bluefields, mengungkap kisah sekte kuno yang memuja kekuatan gelap yang mengintai di balik tabir kehidupan. Mereka mengetahui tentang pengorbanan yang dilakukan di bawah cahaya bulan Jamaika, dan tentang ramalan yang meramalkan kembalinya dewa kuno yang haus akan jiwa orang-orang tak berdosa. Saat mereka menyatukan teka-teki masa lalu, mereka mendapati diri mereka terseret lebih dalam ke dalam kegelapan yang mengancam akan menghabisi mereka. Bayangan menari-nari di sudut pandangan mereka, dan bisikan bergema di keheningan malam, membimbing mereka menuju kebenaran yang lebih menakutkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Namun waktu terus berjalan, dan seiring berlalunya hari, cengkeraman kegelapan semakin erat di sekitar Bluefields seperti jerat. Maya dan Markus tahu bahwa mereka harus menghadapi sumber kejahatan yang melanda desa mereka, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dalam prosesnya. Pada malam bulan purnama, ketika langit bermandikan cahaya halus dan udara dipenuhi energi, Maya dan Markus berkelana ke jantung hutan, dipandu oleh cahaya redup dari berhala yang memicu perjalanan mereka. Ketika mereka mencapai tempat terbuka di mana aliran sesat kuno pernah mengadakan ritual jahat mereka disambut oleh pemandangan yang membuat mereka merinding. Berdiri di tengah bayang-bayang adalah bayangan Maya sendiri, dipelintir dan diubah menjadi parodi dirinya yang aneh, wadah bagi entitas gelap yang berusaha mengambil jiwanya. Dengan kekuatan yang lahir dari keputusasaan, Maya dan Markus berjuang melawan kegelapan yang mengancam akan menelan mereka, menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh dari catatan sejarah seperti senjata melawan kekuatan jahat. Dalam tindakan terakhirnya yang putus asa, Maya menghancurkan patung kayu itu, mematahkan cengkeraman dewa kuno itu terhadap dirinya dan mengusir bayangan itu kembali ke kedalaman tempat asal mereka. Saat cahaya fajar pertama menyinari cakrawala,
Bluefields kembali diselimuti keheningan. Para penduduk desa keluar dari rumah mereka, berkedip-kedip dalam terangnya sinar matahari pagi yang asing, tidak menyadari kengerian yang terjadi di kegelapan malam. Namun Maya dan Markus tahu bahwa pertarungan masih jauh dari selesai. Meskipun mereka telah berhasil menggagalkan kejahatan kuno yang mengancam desa mereka tahu bahwa bayang-bayang akan selalu ada, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali dan mengambil jiwa mereka untuk selamanya. Jadi, mereka berdiri bersama, penjaga cahaya di dunia yang diliputi kegelapan, siap menghadapi kengerian apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Ketika hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan, perasaan tidak nyaman menyelimuti desa Bluefields seperti kabut tebal. Meskipun ancaman yang ada telah berhasil diatasi, bisikan-bisikan mengenai kengerian yang baru saja terjadi masih terus terdengar di udara, menghantui impian para penduduk desa dan mengacaukan kehidupan sehari-hari mereka. Maya dan Markus, yang kini dipuji sebagai pahlawan oleh masyarakat Bluefields, terus menyelidiki misteri masa lalu, bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik aliran sesat kuno dan kekuatan gelap yang pernah mengancam akan menghancurkan desa mereka. Mereka meneliti buku-buku tebal yang berdebu dan manuskrip-manuskrip yang pudar, mencari jawaban dalam catatan sejarah yang terlupakan. Pencarian mereka akan pengetahuan mendorong mereka terus maju menuju hal-hal yang tidak diketahui. Namun saat mereka menggali lebih dalam rahasia yang terkubur di bawah permukaan Bluefields, mereka segera menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam pencarian mereka. Kekuatan gelap, kuno dan kuat di luar pemahaman, mengintai dalam bayang-bayang, mengawasi setiap gerakan mereka dengan niat jahat. Suatu malam, saat Maya dan Markus duduk mengamati sebuah gulungan kuno di pondok sederhana Markus, angin dingin menyapu desa, membawa serta aroma samar pembusukan dan korupsi. Lilin-lilin berkelap-kelip menakutkan, menimbulkan bayangan menari di dinding, dan rasa takut menyelimuti ruangan itu seperti kain kafan tebal. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di kegelapan, suara yang membuat tulang punggung mereka merinding dan membekukan darah di pembuluh darah mereka. Itu adalah suara dari alam kubur, suara yang berbicara tentang rahasia kuno dan pengetahuan terlarang, suara yang menjanjikan kekuatan yang melampaui imajinasi bagi mereka yang berani mencarinya. Takut namun tidak gentar, Maya dan Markus tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikan panggilan dari hal yang tidak diketahui. Dengan hati yang dipenuhi rasa gentar, mereka berangkat menuju malam, mengikuti jejak kegelapan hingga ke sumbernya, dipandu oleh bisikan samar roh-roh yang menghantui mimpi mereka. Perjalanan membawa mereka jauh ke tengah hutan, tempat pepohonan menjulang tinggi dan megah, dahan-dahannya meliuk-liuk dan berbonggol-bonggol seperti jari-jari penyihir yang sudah lama mati. Di sana, di tengah semak-semak yang kusut dan kegelapan yang menyesakkan, mereka mendapati diri mereka berhadapan dengan perwujudan ketakutan terdalam mereka, makhluk dengan bayangan murni dan kedengkian, matanya bersinar dengan cahaya dunia lain. Dengan suara gemuruh yang mengguncang dasar bumi, makhluk itu menerjang ke depan, wujudnya berubah dan berputar seperti asap yang tertiup angin. Maya dan Markus bertarung sekuat tenaga, pedang mereka berkilat di bawah sinar bulan saat mereka berjuang menahan kegelapan yang mengancam akan menghabisi mereka. Tapi sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa mengalahkan makhluk itu hanya dengan kekuatan brutal. Baru setelah Maya, memanfaatkan pengetahuan kuno yang terpendam di dalam jiwanya, mengucapkan kata-kata mantra yang telah lama dilupakan oleh lidah manusia, makhluk itu akhirnya tersendat,
bentuknya menghilang seperti kabut di bawah sinar matahari pagi. Saat fajar menyingsing di cakrawala, Maya dan Markus berdiri sebagai pemenang, tubuh mereka babak belur dan memar, namun semangat mereka tak terpatahkan. Meskipun mereka tahu bahwa bayang-bayang akan selalu tertinggal di pinggiran dunia mereka, menunggu kesempatan untuk muncul kembali, mereka juga tahu bahwa selama mereka berdiri bersama, mereka tidak akan pernah benar-benar sendirian dalam kegelapan. Maka, sambil bergandengan tangan, mereka kembali ke desa Bluefields, siap menghadapi kengerian apapun yang mungkin terjadi di masa depan, merasa aman karena mengetahui bahwa mereka telah menghadapi kegelapan dan muncul sebagai pemenang.